Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semangat pagi, semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah taala dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang biografi beliau Imam Syafi'i atau madhab Imam Syafi'i. Biografi dari beliau. Beliau mempunyai nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Pada waktu itu lahirnya beliau Imam Syafi'i bertepatan wafatnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Lah, sejarah dari lahirnya beliau Imam Syafi'i, beliau dilahirkan oleh seorang perempuan yang mana solehah sekali, yang namanya ibunya adalah Fatimah bin Ubaidillah dan ayahnya bernama Idris Asy-Syafi'i. Lah, di sini kita menengok sejarah ke belakang ayah beliau Imam Syafi'i dan ibunya. Sebelum bertemu keduanya, ayah dari Imam Syafi'i yaitu adalah Idris Asy-Syafi'i. Dia adalah seorang pemuda yang mana dia luar biasa. Dia tidak ingin memakan yang haram. Jangankan haram, subhat tidak mau. Haram tidak mau. Udune nak saged dia ingin memakan makanan yang halal supaya mempunyai keturunan yang baik. Dan mempunyai generasi yang baik. Nah, kemudian suatu ketika si pemuda ini berjalan pas berjalan delalah ngonangi kali, seperti kali Bengawan. Lah, di situ ada buah delima di kali atau di Bengawan tersebut. Kemudian diambil beliau, si pemuda tersebut diambil digetek, kemudian diambil, kemudian dimakan. Wah, setelah dimakan habis dia kenyang. Wah, aku mangan delimo dari kali. Kemudian dia baru ingat, ya Allah Gusti, aku kok ujug-ujug mangan delimo nganggur iki mang piye? Iki mang delimone sapa? Aku iku kepengin duwe cita-cita duwe anak soleh, keturunan sing apik. Kok malah iki mang aku mangan perkara subhat. Lah, zaman beliau kok iso ana pemuda yang seperti ini gitu. Kemudian si pemuda ini takok ambek wong-wong, takok di desa tersebut. Takok di siapa pemilik dari delima. Kemudian ditelusuri, ndelok-ndelok, munggah-munggah kali, munggah Bengawan, munggah. Wah, iki ning dhuwur kok ana sawah. Sawah iku ana wit delima mentelung, berarti iki gadahe sapa? Ditakokno, gadahe Pak iki. Pak Ubaidillah, ayahnya tadi Fatimah. Kemudian ditakokno, sowan maring sing duwe delima iku mang, tok. Assalamualaikum. Si Idris Asy-Syafi'i, waalaikumsalam. Ono apa Mas? Ada apa? Ngoten si yang punya rumah, Mbah Ubaidillah. Kemudian si pemuda ini, ayah dari Imam Syafi'i tersebut, kondok panane ambek bapaknya tersebut. Pak, ngapunten tadi saya tidak sengaja delimane jenengan kelenter ning kali, kemudian tak makan. Lah iki aku mau izin jenengan piye carane buah jenengan iki mang ikhlas tak makan aku. Ben dadi apa yang saya makan ini biar halal. Ngoten. Kemudian pingine Imam Syafi'i piye? Pingine ayah Imam Syafi'i piye? Nak menawa aku dikon buruh, wis dikon lopo ae, dikon buruh ora dibayar lah, aku gelem. Sementing makanan yang ada di perut saya menjadi halal. Akhirnya bagaimana? Yang punya delima ini, Mbah Ubaidillah ini, kemudian dia berkata kepada si pemuda ini, ngene aja nek ono, nek kowe kepengin halal ya nek ono kudune sampean gelem nikah ambek anakku, putriku. Tapi putriku iki cacat sekabehane.
waduh, di dalam hati dari beliau ini, wah aku kepengen duit keturunan sing apik kok malah dijodokno karo wong sing cacat. Piye cung gelem ora? Anakku wedok iku matane nyuwun sewu buta, kupinge tuli, bisu, sikile tidak bisa berjalan, lumpuh dan sebagainya. Wah, dipikir-pikir aku pengen di keturunan apa kok malah di bojo ngeten. Kemudian si pemilik delima tersebut, Mbah Betila, piye gelem ta ora gelem ya ora tak halalno. Kemudian si pemuda ini bin halalah, ya nggih kula siap. Yang penting apa yang saya makan ini menjadi halal. Kemudian ya wes nono temoni kono calon istri, disuruh menemui, dan di situ ada seorang wanita yang cantiknya luar biasa yang namanya adalah Fatimah bin Ubaidillah. Lah di situ dia kaget loh. Sinten niki? Kula Fatimah. Lho turune bapak jenengan mau mboten ngeten kok turune calon istri saya itu matanya buta, kupingnya tuli, pendengarannya tuli, wongnya bisu, lumpuh dan sebagainya. Kok jenengan ayune ngene iso mlaku, iso nyopo aku. Kemudian dijelaskan, ayahnya datang, Mbah Betila itu ikil jenenge anakku Fatimah. Mas, anakku iku tak jenengno mripate iku buta iku sebab dia tidak pernah matanya tidak pernah melihat maksiat. Kakinya lumpuh itu tidak pernah pergi ke tempat maksiat, tangannya pun tidak pernah dilakukan untuk maksiat. Dia fokus ngaji tok, mripate kanggo ngaji, nggo maca Al-Qur'an. Mulutnya dipakai untuk ngaji Al-Qur'an, ngaji ning jero kamar gak tau metu belas, gak tau moro maksiat. Makanya jenengan niku mang perkara delima tok ae kepengin mencari kehalalan dan keriduan yang punya, sampean kok ngasek ngemeno iku mang. Lah sampean tak entokno putriku. Akhirnya dari pernikahan Fatimah bin Ubaidillah, yang mana Fatimah ibunya Imam Syafi'i ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Lah kemudian yang dari ayahnya Imam Syafi'i itu keturunan dari kakeknya Kanjeng Nabi, bersanad kepada Kanjeng Nabi yang mana Abdul Muthalib, seperti itu. Jadi lahirlah yang namanya Imam Syafi'i pas bertepatan tahun 150 Hijriah, yang mana pas waktu itu meninggalnya imam besar yaitu Imam Abu Hanifah, dan sebagai gantinya lahirlah Imam Syafi'i, yang mana beliau lahir dari wanita soleha dan ayahnya luar biasa. Dia tidak ingin makan yang haram ataupun syubhat. Jadi lahirlah Imam Syafi'i, yang mana sekarang menjadi madhab Imam Syafi'i yang sering kita jumpai di Indonesia. Karena apa? Ajaran beliau, madhab fikih dari beliau di Indonesia ini lebih moderat, lebih cocok. Itulah sedikit biografi dari Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.